Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again to my channel. Selamat datang kembali di channel Edusentris Jember bersama saya Andika. Kali ini kita akan belajar sebuah tenses baru, yaitu simple past tense. Tenses ini banyak sekali kita akan temui di soal TOEFL. Dan kali ini kita akan mulai mempelajari dari pengantarnya dulu ya, supaya kalian nggak bingung gitu ya. Kalau belajar tiba-tiba sudah rumus ini atau itu gitu ya, saya takutnya nanti kalian bingung ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang pengantarnya dulu. Kita akan simak dengan baik kapan simple past ini digunakan, kemudian apa saja fitur-fiturnya, seperti itu kita akan jelaskan di sini. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, kali ini kita akan berbicara tentang pengantar simple past tense. Nah, kapankah simple past tense ini digunakan? Nah, jadi simple past tense ini digunakan untuk menceritakan kegiatan atau kejadian yang terjadi dan telah selesai di masa lalu atau di masa lampau. Nah, itu artinya sekarang sudah tidak terjadi lagi. Contohnya adalah ketika kita menceritakan tentang masa kecil atau pengalaman di masa lalu. Oke, kemudian untuk contoh kalimatnya seperti ini. He was the smartest boy in my class. Dia dulu adalah anak laki-laki yang terpandai di kelasku. Kemudian contohnya yang lain, we went to Sarangan Lake last holiday. Kami pergi ke Danau Sarangan di liburan yang lalu. Kemudian the teacher gave us a test yesterday. Guru memberi kami ujian kemarin. Oke, jadi kegiatan-kegiatan itu adalah terjadi di masa lampau dan saat ini sudah tidak terjadi lagi. Oke, kemudian untuk time signal atau keterangan waktu yang digunakan pada simple past tense adalah yang pertama yesterday berarti kemarin. Kemudian yang kedua last month. Contohnya ya, last. Untuk kata month ini bisa diganti dengan yang lain ya. Kalau last month berarti ya bulan lalu. Kemudian misalnya last year berarti tahun lalu, seperti itu ya. Last week berarti minggu lalu. Kemudian yang ketiga ago. Nah, dalam kurung ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Misalnya di sini contohnya 3 days ago berarti berarti 3 hari yang lalu. A week ago seminggu yang lalu. Kemudian ya, kita bisa sesuaikan juga. Kemudian yang keempat the day before yesterday, artinya kemarin lusa. Kemudian yang kelima in diikuti dengan penyebutan tahun. Contohnya di sini in 1999 yang berarti pada tahun 1999. Oke. Kemudian penggunaan verb dalam kalimat. Nah, jadi penggunaan kata kerja ini ada dua cara ya. Yang pertama, gunakan was atau were pada kalimat nominal. Yang kedua, gunakan verb to pada kalimat verbal. Nah, seperti apa? Coba kita lihat di sini. Nah, penggunaan was dan were dan contoh kalimat. Seperti yang kita ketahui, mungkin pada kalimat simple present tense kita menggunakan am, is, atau are. Nah, jika kita menggunakan simple past tense, maka am, is, are tadi berubah menjadi was atau were. Nah, di sini contohnya untuk subjek I kita menggunakan was. Contohnya pada kalimat I was a funny child. Kemudian untuk subjek you kita menggunakan were. Contohnya you were at the restaurant. Kemudian untuk subjek we kita menggunakan were. Contohnya pada kalimat we were a team of a marketing. Kemudian yang untuk subjek they kita menggunakan were. Contohnya pada kalimat they were in the same company. Kemudian untuk subjek he kita menggunakan was. Contohnya pada kalimat he was the tallest boy in class. Kemudian untuk subjek she kita menggunakan was. Contohnya pada kalimat she was my lecturer. Kemudian untuk subjek it kita menggunakan was. Contohnya pada kalimat it was a good chance. Oke. Nah, jadi yang saya bacakan ini semua contohnya adalah pada kalimat nominal. Nah, sekarang untuk contoh
pada kalimat verbal ya, kita menggunakan verb 2 ya, artinya ini verb bentuk past atau verb bentuk lampau. Jadi contohnya di sini verb 1 go yang artinya pergi, verb 2-nya berubah menjadi went. Nah, ini ada yang namanya irregular verb ya. Jadi contohnya go, irregular verb ini maksudnya antara bentuk verb 1 dan verb 2 itu berbeda ya. Contohnya pada kalimat I went downtown last night. Kemudian selain irregular verb atau kata kerja tidak beraturan seperti go yang berubah menjadi went, kita ada juga yang namanya regular verb, yaitu kata kerja beraturan. Contohnya pada kata want, verb 2-nya adalah wanted. Nah, jadi beraturan ini untuk verb 2-nya kita hanya menambahkan akhiran ed ya. Jadi want menjadi wanted. Contoh kalimatnya you wanted a new shirt yesterday. Kemudian eat menjadi ate. We ate only traditional food here. Kemudian listen menjadi listened. They listened to a presentation. Kemudian drive menjadi drove. He drove a car to Surabaya. Kemudian yang berikutnya cook menjadi cooked. She cooked fried rice for dinner. Kemudian run menjadi ran. It ran after a mouse. Nah, untuk kalimat verbal ini bentuk perubahan verb 2 akan kita bahas di sesi yang lain karena banyak sekali ya, khususnya irregular verb ada banyak sekali yang bisa kita kuasai atau bisa kita hafalkan ya untuk mempermudah kita mengerjakan soal TOEFL. Sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.